Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai banyaknya narapidana yang kembali berulah setelah bebas karena mendapatkan asimilasi dari pemerintah, saat ini sudah bergabung bersama kami kriminolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Reza, saat ini masyarakat Indonesia tidak hanya was-was terhadap virus corona, tapi juga tindak kejahatan, kriminalitas yang semakin tinggi saat ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, semuanya kita bisa mengharmoniskan kepentingan dari dua pihak. Pertama, kepentingan para narapidana, lagi adalah kepentingan masyarakat luas. Kepentingan narapidana, kalau kita mengacu pada keputusan Kementerian Perhubungan, belakang sekaligus tujuan asimilasi itu adalah untuk memastikan mereka terhindar dari COVID-19. Pertanyaannya, ketika kemudian dibuat kriteria bahwa yang mendapat asimilasi adalah yang telah melewati masa hukuman sekian lama, kita bertanya-tanya, apa hubungan antara masa hukuman dengan kemungkinan terjangkit COVID-19? Karena para ilmuwan sendiri yang mengatakan bahwa siapapun, tuakah, mudakah, narapidanakah, bukankah, semua ternyata bisa terjangkit virus corona. Alhasil kalau mau konsekuen kita ingin menghindari mereka dari COVID-19, maka semestinya seluruh narapidana kalau perlu diasimilasi. Itu persoalan dari sisi kepentingan para narapidana. Kita pindah ke kepentingan masyarakat luas. Pada masa pandemi seperti sekarang, masyarakat butuh ketenangan ekstra. Tambahan lagi, ketika masyarakat mendengar informasi bahwa ternyata pemerintah memberlakukan adanya asimilasi, maka kebutuhan masyarakat bertambah, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini pantas kemudian seolah-olah terguncang. Masyarakat gelisah, masyarakat was-was, karena masyarakat bertanya-tanya, seberapa jauh dari 30 ribuan narapidana tersebut yang akan mengulangi perbuatan jahat mereka. Pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab kalau Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment sebelum memutuskan melakukan asimilasi terhadap puluhan narapidana tersebut. Dengan penakaran resiko itulah akan terjawab seberapa jauh sesungguhnya kemungkinan mereka 30 ribuan mantan narapidana akan mengulangi atau tidak mengulangi perbuatan jahat mereka. Selama pertanyaan itu tidak terjawab, dan selama media lagi-lagi terpaksa harus memberitakan adanya narapidana yang melakukan tindak residivisme, maka kegelisahan, was-wasan masyarakat menjadi suatu hal yang masuk akal. Apakah ini artinya pemberian asimilasi kepada para napi ini tidak tepat, kontraproduktif begitu dengan tujuan yang ingin dicapai? Saya khawatir demikian, walaupun harus saya tandaskan bahwa pada dasarnya saya sungguh-sungguh berharap bahwa seluruh mantan narapidana yang memperoleh asimilasi tersebut akan kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara yang produktif, sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Tapi ada dua persoalan yang tidak. Pertama, tadi sudah saya singgung, seberapa jauh kemungkinan para narapidana ini akan terjawab lewat risk assessment atau penakaran resiko. Yang sampai hari ini kita tidak kunjung mendapatkan penjelasan tentang itu. Persoalan yang kedua adalah kita tidak memperoleh gambaran secara umum tentang seberapa jauh ya sesungguhnya narapidana di Indonesia ini memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan kembali. Ambil misal, di negara seperti Amerika Serikat diketahui bahwa dari seluruh narapidana yang sudah mengakhiri masa hukuman mereka, sekitar 40% diantaranya kembali diamankan oleh pihak berwajib dalam kurun 1 tahun. Sekali lagi, dalam kurun 1 tahun setelah mereka keluar dari penjara. Artinya apa? Ternyata di negara seperti Amerika Serikat pun sangat susah payah mereka mengupayakan agar narapidana bisa menjelma menjadi manusia yang bertobat dan menjadi bertanggung jawab. Kita cek kembali di Indonesia. Kita pertanyakan hal itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dari seluruh mantan narapidana di Indonesia yang mengulangi perbuatan jahat mereka berapa banyak? Apakah persentasinya tinggi atau rendah? Kalau pertanyaan ini tidak terjawab, maka sah sudah. Sekali lagi, masyarakat punya alasan yang kuat untuk merasa was-was bahwa kita tidak hanya letih menghadapi kemungkinan terjangkit virus corona, tapi kita juga menghadapi situasi di mana kita bisa saja sewaktu-waktu
menjadi korban dari perbuatan jahat mantan narapidana. Terlebih saat ini mungkin ekonomi semakin sulit, kemudian para napi yang keluar menjadi bingung begitu, tidak tahu mereka harus melakukan apa untuk mendapatkan penghidupan begitu, sehingga mereka melakukan kejahatan lagi begitu ya, Mas Reza? Ketika seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengalami frustrasi. Solusinya, teori klasik, teori frustrasi agresi. Bahwa orang yang frustrasi akan kemudian melakukan kompensasi dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara kejahatan. Itu artinya ketika mereka, para mantan narapidana itu mengalami kesulitan luar biasa untuk beradaptasi dengan situasi sekarang, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan jahat sebagaimana teori frustrasi agresi itu. Tapi kita juga harus waspada tentang jenis kejahatan yang lain sesungguhnya, Mbak. Pertama, kita maklumi bahwa saat ini anak-anak terutama sekali boleh jadi menghabiskan waktu mereka lebih banyak di internet. Kita tahu ternyata tidak sedikit predator seksual yang mengincar anak-anak lewat media internet. Ini juga merupakan kejahatan yang harus kita waspadai. Kita harus lebih waspada begitu di saat kondisi seperti ini ya, Mas Reza ya. Terima kasih Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.